Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keselamatan, kesuksesan, kebahagiaan dan lindungan serta selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ucapkan selamat datang kembali di YouTube channel kami, The Journey, channel yang mengupas tentang perjalanan tentang sejarah, kisah, tradisi, misteri, dan biografi dari leluhur-leluhur kita baik yang ada di Nusantara yang kita cintai ini dan seberang negeri lainnya. Pada kali ini kami akan membahas tentang silsilah keilmuan Syekh Siti Jenar, yang sampai saat ini belum adanya kejelasan yang pasti tentang sejarah dan silsilah keilmuan yang terekam dalam otoritas penyebaran Islam di Tanah Jawa, oleh para ulama yang tergabung dalam Dewan Wali Songo, yang dalam hal ini adalah sebagai murid-murid Sunan Ampel dan juga tidak terkecuali pula bagi Syekh Siti Jenar. Akhirnya muncullah konsepsi tentang siapakah guru dan siapakah muridnya yang masih menimbulkan beberapa kesemerawutan. Menurut beberapa naskah Cirebon tentang penyebaran Islam di Cirebon yang melukiskan bahwa terdapat dua murid Syekh Siti Jenar sebagai murid yang unggulan, yaitu Raden Kasim bin Rahmatullah dan Raden Sahid bin Arya Sidik yang merupakan Bupati Tuban. Kemudian ada lagi beberapa riwayat yang menceritakan bahwa yang mengantar Raden Kasim bin Rahmatullah dan Raden Sahid bin Arya Sidik ke Cirebon adalah Sunan Bonang. Jadi pada saat itu, pesantren Cirebon yang masih di bawah pimpinan Syekh Datuk Kahfi akan mengalami transisi kepemimpinan kepada Syekh Siti Jenar selaku penerus kepemimpinan yang baru, dan selanjutnya akan diteruskan kembali kelak tongkat kepemimpinan kepada Sunan Gunung Jati. Dalam kisah pada bagian 31 dalam Carita Purwaka Caruban Nagari menceritakan bahwa Sunan Kalijaga dan Sunan Gunung Jati mempunyai umur yang sebaya pada saat sama-sama menjadi santri di padepokan pesantren Syekh Datuk Kahfi atau Syekh Siti Jenar, karena Sunan Kalijaga dan Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Bang adalah murid dari Sunan Bonang dan Sunan Gunung Jati. Untuk kejelasan apakah benar Sunan Gunung Jati merupakan santri dari Syekh Siti Jenar tertuang dalam berbagai naskah antara lain, pada Pupuh 15 Kinanti bait 15-23 dan Pupuh 6 Sinom bait 1-20 cerita Caruk Kanda, kemudian Pupuh 16 Sinom bait 1-26 karya Hadi Sucipto pada Babat Cirebon SZ dan Wejangan Sunan Gunung Jati pada Pupuh 15 bait 1-20. Dalam perihal tersebut maka pembahasan akan jauh lebih mendalam tentang dari mana Syekh Siti Jenar mendapatkan ilmu keagamaannya sebagai guru dan silsilah keilmuannya adalah menjadi sangat penting. Tentang perjalanan keilmuan Syekh Siti Jenar, menurut beberapa kisah dan cerita yang ada bahwa Syekh Siti Jenar memiliki banyak guru makrifat. Salah satu sang gurunya adalah Syekh Datuk Kahfi sebagai salah satu sosok yang tinggal di Nusantara, tetapi ada pula yang beranggapan bahwa Sunan Ampel, Sunan Bonang dan Sunan Giri pernah juga menjadi guru Syekh Siti Jenar. Tetapi anggapan tersebut, ada juga yang menentangnya dengan pendapat bahwa terciptanya hubungan dengan Sunan Ampel, Sunan Bonang dan Sunan Giri adalah sebagai hubungan silaturahmi antar keluarga dan ulama, dimaksudkan sebagai syarat pemenuhan adab sopan santun sebagai salah seorang anggota Dewan Wali Songo, jadi bukan hubungan antara murid atau guru. Apabila dilihat dari paham Sufisme Wujudiyah yang dianut oleh Syekh Siti Jenar, tidak bisa dilepaskan dengan mata rantai paham anutan Mansur Al-Halaj hingga Abu Yazid Taifur bin Isa Al-Bustami dan Syekh Imam Abu Al-Junaid bin Muhammad bin Al-Junaid Al-Baghdadi. Abu Mansur Al-Halaj dan Abu Bakar bin Dulaf bin Jahdar Al-Shibi selaku murid dari Junaid Al-Baghdadi yang memiliki aliran Sufisme Wujudiyah. Untuk Mansur Al-Halaj dalam berekspresi mistik memiliki pandangan dan sikap yang berbeda, sebab Al-Halaj memiliki dua sosok guru lagi, yaitu Abu Muhammad bin Sahal bin Abdallah Al-Tustari dan Amr bin Usman Al-Maki, seorang yang mewarikan keberanian dalam berekspresi tentang mistik. Sedangkan untuk Abu Bakar bin Dulaf bin Jahdar Al-Shibi hanya berguru pada Junaid yang cenderung memiliki sifat lunak dan tenang. Pada saat Syekh Siti Jenar memiliki jalinan hubungan keilmuan dengan para ulama di Gujarat, Baghdad, Damaskus, Bashrah dan Mekah yang memiliki jalur spiritual dari Junaid Al-Baghdadi baik melalui jalur Mansur Al-Halaj, maupun dari jalur Abu Bakar Al-Sayyibi. Seperti yang telah diketahui tadi, bahwa Junaidi Al-Baghdadi yang memiliki dua murid yakni Abu Mansur Al-Halaj yang juga merupakan murid dari Sahal Al-Tustari dan Abu Amr Al-Maki dan Abu Bakar Al-Shibli.
Kemudian untuk Al-Halaj sendiri memiliki murid yaitu Ibn Khalaf Al-Shirazi. Lalu Ibn Khalaf Al-Shirazi dan Al-Shibli juga memiliki murid yaitu Abu Al-Qasim Ibrahim Al-Nasrabadi, dan berturut-turut sampai dengan pada Abu Ali Al-Dakak, Abu Al-Qasim Al-Kushairi, Abu Ali Al-Farmadi Al-Tusi, dan kepada mistikus besar Ahmad bin Muhammad Al-Ghazali Al-Tusi. Sampai dengan silsilah ini terlihat bahwa Al-Nasrabadi mewarisi ilmu dua jalur sekaligus, yaitu dari Asy-Syirazai murid Al-Halaj dan dari Al-Shibli, sementara sampai pada Ali Farmazi. Kemudian terdapat juga jalur lain yang menjelaskan tentang silsilah keilmuannya kepada Abu Yazid Al-Bustami, yang merupakan menjadi salah seorang murid Syekh Imam Ja'far Al-Sadiq melalui Abu Al-Hasan Ali Al-Harakani. Ahmad Al-Ghazali juga belajar dan berguru pada Abu Bakar Al-Nasaj Al-Tusi yang merupakan murid dari Abu Al-Qasim Al-Jurjani, murid dari Abu Usman Said Al-Maghribi, dan murid dari Abu Amr Muhammad Al-Zayyad. Jadi tiga jalur silsilah keilmuan dari Junaid Al-Baghdadi berkumpul kembali dalam pribadi Ahmad Al-Ghazali. Syekh Ahmad Al-Ghazali sendiri kemudian memiliki 4 murid utama yang seiring dalam perjalanannya menjadi sumber dari beberapa thariqah besar. Lalu 2 orang murid Ahmad Al-Ghazali, yakni Ain Al-Gudat Al-Hamadani dan Abu Al-Najib Al-Suhrawardi yang bersama-sama menjadi guru dari Abu Hafs Al-Suhrawardi Syekh Al-Isyraq Al-Maktul. Setelah itu untuk murid ketiga Ahmad Al-Ghazali yang bernama Abu Fadil Al-Baghdadi menjadi guru Abu Al-Barakat yang kemudian menurunkan silsilah keilmuannya pada Yunus Al-Syaibani dan menjadi jalur silsilah dari Sa'd al-Din Jibawi. Adapun murid keempat Ahmad Al-Ghazali bernama Ahmad Al-Hatibi Al-Nalhi menurunkan silsilah keilmuannya berturut-turut sampai pada Husain Jalal al-Din Baha al-Din Walad, Burhan al-Din Muhaqqiq Al-Tirmidzi. Burhan al-Din Muhaqqiq Al-Tirmidzi ini kemudian menurunkan silsilah keilmuannya kepada Sufi besar Jalal al-Din Al-Rumi. Setelah itu beranjak dari sini mulailah bermunculan beberapa ajaran thariqah yang masih berjalan hingga saat ini dan diketahui dari Hafiz Al-Suhrawardi memunculkan thariqah Suhrawardiyah. Sementara Abu Al-Najib Al-Suhrawardi, selain memiliki siswa, anak Abu Hafs juga memiliki murid Ismail Al-Kasri dan anak Najm al-Din Kubra yang memunculkan thariqah Kubrawiyah. Sa'd al-Din Al-Jibawi memunculkan tarekat Jibawiyah Sadiyah. Dari Abu Al-Fadl memunculkan tokoh Nur al-Din Muhammad Nimataullah Wali yang kemudian melahirkan thariqah Nimataulahiyah. Kemudian Rumi memunculkan thariqah Maulawiyah. Dari jalur Rumi dan Al-Suhrawardi inilah Syekh Siti Jenar mendapatkan silsilah ilmu marifat atau ijazah dan hirga sufiyahnya. Syihab al-Din Abu Hafs Umar Al-Suhrawardi memiliki 2 murid utama yakni Najib al-Din Ali B. Busgus dan Najm al-Din Muhammad B. Israel. Najib al-Din Ali menurunkan mata rantai silsilah pada Nur al-Din Abde al-Samad al-Natans, Husain Husam al-Din al-Samsyari, Jamal al-Din Yusuf Akburani, Nur al-Din Abde al-Rahman al-Misri, dan Kezain ad-Din Abu Bakar al-Tabrizi. Najm Aidin Muhammad menurunkan mata rantai silsilah pada Jalal Aidin Sah al-Buhari, Ahmad al-Kabir, Jalal al-Din Kusain B. Ahmad Kabir, Syekh al-Mahdumi, Abu Muhammad Modallah, Burhan al-Din Kuti, Alam al-Gujarati, lalu Pats Muhammad Sah Alam al-Gujarati. Ulama terakhir ini yang pernah menjadi guru dan memberikan hirga sufi pada Syekh Abdul Jalil ketika tinggal di Gujarat, 1463, di tengah perjalanan pulang dari Makkah. Melalui sejarah sufisme dapat diketahui bahwa Ahmad Abu Hamid Al-Ghazali dan Yusuf Ibn Ayub Al-Hamdani pernah mendapatkan pendidikan dan ijazah sufinya dari Abu Bakar Al-Nasaj dan Abu Ali Al-Farmazi. Khusus untuk Yusuf Ibn Ayub Al-Hamdani pernah mendapatkan pendidikan dari Abdallah Ansari Al-Harawi yang bersama Ali Al-Farmazi mendapatkan pendidikan dari Abu Al-Hasan Ali Al-Harakani. Dari jalur Yusuf Ibn Ayub Al-Hamadani memunculkan tokoh Baha al-Din Al-Naqsyabandi, pencetus thariqah Naqsyabandiyah yang salah satu pengikutnya adalah Syekh Abde Al-Rahman Al-Jami. Beliau adalah seorang yang diperkirakan telah bertemu dan sempat mengajarkan ilmu sufi pada Syekh Siti Jenar di Baghdad. Diketahui tentang jalur lain yang menghubungkan silsilah spiritual Syekh Siti Jenar pada Mansur Al-Halaj dan Abu Bakar Al-Shibli yang bertemu pada Jalaluddin Rumi.
Dari Al-Shibli pada Rusbihan Bakli, pada Al-Kalabazi, pada Abu Nuaim Al-Isfahani, pada Abu Al-Majid Majdul Al-Sanad, pada Yahya Suhrawardi Al-Maktul, pada Syamsi Tabriz, pada Maulana Jalaluddin Rumi. Demikian pula dari Al-Shibli pada Abu Al-Awasim Al-Jurjani, pada Abu Bakar Al-Nasaj dan Ali Al-Farmazi, pada Imam Ahmad Al-Ghazali, pada Abu Al-Najib Ayu Suhrawardi, pada Ammar Al-Bitlisi dan Ismail Al-Kasri, pada Najm Al-Din Kubra, pada Majid Al-Din Al-Baghdadi. Dengan adanya silsilah spiritual yang telah dijelaskan di muka tadi, transformasi spiritual juga diperoleh Syekh Siti Jenar yang menghubungkannya pada Farid Al-Din Attar dan pada Jalal Al-Din Al-Rumi. Dengan demikian tampak jelas bahwa hubungan Syekh Siti Jenar dengan Mansur Al-Halaj bukan pada model tiruan paham dan pengalaman keagamaannya, namun murni dalam konteks silsilah ilmu marifat, khirka, dan ijazah spiritual melalui para guru yang otentik. Sehingga melalui silsilah keilmuan yang telah dibeberkan di muka, terlihatlah bahwa ilmu tasawuf Syekh Siti Jenar mengacu pada aliran Al-Junaid Al-Baghdadi yang menjadi referensi umum hampir seluruh aliran tasawuf. Hanya perbedaannya dengan aliran-aliran tasawuf, Syekh Siti Jenar menggabungkan mazhab Sufi Junaid Al-Baghdadi dengan mazhab Sufi filosofis Ibn Arabi, sementara tokoh Junaid Al-Baghdadi yang menjadi rujukan Sufisme Muhammad Al-Ghazali memiliki jalur silsilah spiritual sampai pada Nabi Muhammad. Demikianlah yang dapat kami ungkapkan dari cerita tentang silsilah keilmuan Syekh Siti Jenar. Semoga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang sejarah dan peristiwa yang telah terjadi di masa lalu. Apabila suka dengan cerita tersebut, maka bolehlah rekan-rekan klik tombol like dan subscribe serta dibagikan kepada saudara atau kerabat calon penonton lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.